Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran daring hari pertama tanggal 12 Juli 2021, kita akan memulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian menyimak juga buku LKS-nya yang telah Ibu berikan. Baik, kita akan belajar mengenai kosakata. Ya, nanti disimak videonya baik-baik ya. Sebelumnya, Ibu beritahukan dulu kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kompetensi dasarnya yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, kalau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak dapat mengenal kosakata dalam teks dan juga mencermati kosakata dalam teks. Nah, memangnya apa sih kosakata itu? Ada yang tahu? Ayo, anak-anak ada yang tahu? Kosakata merupakan semua kata-kata yang terdapat di dalam suatu bahasa. Kosakata dalam bahasa Indonesia merupakan perbendaharaan kata atau kumpulan kata. Baik, untuk memahami kosakata, coba anak-anak amati gambar yang Ibu berikan. Di situ coba anak-anak amati, ada apa saja? Oh iya, betul. Ada pohon pisang. Pohon pisang termasuk? Iya, betul. Tumbuhan. Ada apa lagi? Ada ayam. Iya, betul. Ada ayam. Ada apa lagi? Domba. Ya, betul. Nah, ayam, domba termasuk hewan. Nah, ada tumbuhan, ada hewan. Berarti semuanya itu makhluk hidup. Tapi yang perlu anak-anak ketahui, makhluk hidup tidak hanya hewan dan tumbuhan saja loh. Manusia juga termasuk makhluk hidup karena manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri hidup. Untuk mengetahui ciri-cirinya, anak-anak bisa membuka buku LKS Bahasa Indonesia halaman 6-7. Di antara ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman tersebut bertujuan untuk mempertahankan kehidupan si tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Contohnya, tanaman disirami agar tidak mudah layu dan tidak mudah cepat mati. Lalu ciri yang kedua yaitu dapat bergerak. Makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia itu dapat bergerak. Contoh, manusia bergerak dengan kakinya untuk berjalan. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Lalu ciri yang ketiga yaitu dapat bernafas. Nah, bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Lalu ciri yang keempat yaitu dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Contohnya manusia. Manusia dari bayi kecil, ya kan? Nah, lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang. Lalu, mengeluarkan zat ekresi. Zat ekresi atau zat sisa. Contoh, ketika anak-anak olahraga, pasti anak-anak akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat tersebut yang dinamakan zat sisa atau mengeluarkan ekresi. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu beradaptasi.
makhluk hidup itu beradaptasi. Beradaptasi itu maksudnya apa? Beradaptasi itu menyesuaikan diri di lingkungan yang ia tempati. Contohnya, pohon teratai, bunga teratai itu memiliki daun yang lebar, ya kan? Itu untuk tujuannya apa? Mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Lalu, pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Seperti itu. Dari ciri-ciri makhluk hidup yang Ibu jelaskan tadi, terdapat kosakata yang kita temukan, yaitu ciri makhluk hidup beradaptasi. Nah, adaptasi, kosakata adaptasi, artinya apa sih? Adaptasi itu artinya cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Lalu, kosakata yang kita jumpai diantaranya yang kedua, oksigen. Nah, tadi makhluk hidup itu bernafas dan bernafas itu membutuhkan oksigen. Oksigen itu artinya apa? Oksigen artinya gas yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Lalu kosakata yang kita temui selanjutnya yaitu ekskresi. Ekskresi itu apa artinya? Ekskresi itu proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Sekian yang dapat Ibu jelaskan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.